Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Faqala aidan falanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin ahli Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb, Malik serta Ilah manusia, yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita usia, memberikan kepada kita kesempatan dan juga kesehatan, sehingga pada saat ini kita mampu melangkahkan kaki-kaki kita menuju ke tempat ini untuk bersama-sama rukuk sujud taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apapun yang Allah titipkan kepada kita mampu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menumbuhkan bekal kita menuju ke negeri keabadian, yaitu negeri akhir. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, kalau kita tafakuri, kalau kita renungi hidup ini, maka banyak sekali kehidupan ini yang harus kita pikirkan, yang harus kita tafakuri. Tetapi kalau kita dibagi, kita sederhanakan, maka kondisi hidup ini tidak akan lepas dari dua keadaan. Apapun yang terjadi kepada kita, maka kalau kita dibagi dua besar, maka hanya ada dua keadaan, dua kondisi yang akan kita alami, yaitu kesenangan, kemudahan, atau kesulitan, kesedihan. Apapun yang terjadi kepada kita, maka tidak akan pernah terlepas dari dua kondisi tersebut. Kalaulah tidak senang, berarti sedih. Kalaulah tidak mudah, berarti gampang. Kalaulah tidak sukar, kalau kondisi kadang sukar, kadang mudah, kadang senang, kadang sedih. Itulah kondisi hidup ini. Hanya ada dua kondisi, dua keadaan dalam hidup ini. Apapun yang menimpa diri kita, apapun yang terjadi kepada diri kita, maka ada dua sikap, ada dua sifat yang mesti kita miliki untuk menghadapi dua kondisi tersebut. Dan ketika kita memiliki dua sifat tersebut, ketika kita melakukan dua sikap tersebut, maka kita dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai ajabali amril mukmin, mukmin yang ajaib, mukmin yang menakjubkan, mukmin yang luar biasa. Sebagaimana kata Rasulullah dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, disebutkan Rasul bersabda, ajabali amril mu'min, sungguh ajaib,
sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Urusan orang beriman itu menakjubkan. Kenapa disebut menakjubkan? Kenapa disebut ajaib? Karena inna amrahu kullahu khair. Karena apapun urusannya semuanya adalah akan jadi kebaikan. Apapun yang terjadi kepada orang beriman semuanya kullahu, kata Rasulullah, maka semua akan jadi khairun, jadi kebaikan. Apapun yang terjadi kepada orang beriman. Kenapa bisa seperti itu? Walaysa dzaka lihalin illa lil mu'min. Dan itu tidak akan pernah terjadi kecuali kepada orang beriman. Jadi kalau tidak beriman maka tidak akan menjadi orang yang menakjubkan. Kenapa seperti itu? Idza asabatum sarra usaka fakana khairun. Kenapa dikatakan menakjubkan orang beriman itu? Karena apabila dia mendapatkan kebahagiaan, maka dia bersyukur, maka syukur itu baik bagi dia. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairullah. Dan jika dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar, maka sabar itu baik bagi dia. Inilah dua sikap yang mesti kita miliki. Karena kita akan menghadapi dua kondisi, dua keadaan yang akan menimpa diri kita. Kalau tidak senang, susah. Kalau tidak susah, senang. Kalau tidak bahagia, sedih. Kalau tidak sedih, bahagia. Begitu hidup. Maka dua sikap ini adalah sabar dan syukur. Dan ketika kita memiliki sifat itu dan kita terapkan ketika kita mengalami kondisi itu, maka kita akan menjadi pribadi yang ajab, yang menakjubkan, pribadi yang menawan, yang ajaib. Yang pertama adalah syukur. Ketika Allah memberikan kepada kita kesehatan, kelapangan, keluarga yang tentram, kemudahan dalam urusan, maka sikap kita sebagai orang beriman adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kita mungkin mengalami dalam hidup ini, kita pernah mengalami mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan kesehatan, mendapatkan rezeki yang tiba-tiba banyak misalnya, atau mendapatkan dan lain sebagainya, kebahagiaan, mendapatkan kenaikan pangkat misalnya, mendapatkan kenaikan gaji dan sebagainya. Maka sikap kita sebagai orang beriman adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu. Dan yang namanya bersyukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah di lisan, tapi syukur itu ada syukur qalbi, syukur lisan, dan syukur jawari. Syukur hati, syukur lisan, dan syukur dalam perbuatan. Dan hakikatnya syukur itu adalah menggunakan apapun yang Allah berikan kepada kita, menggunakan apapun yang Allah berikan nikmat kepada kita untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan kepada kita harta yang banyak misalnya, maka bentuk syukurnya adalah bagaimana kita menggunakan harta ini menjadi harta yang bermanfaat bagi diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mendapatkan rezeki yang berlebih, maka tangan kita tidak sukar untuk berbagi, memberi kepada panti yatim misalnya, memberi kepada orang yang membutuhkan misalnya, berbagi kepada sanak saudara yang membutuhkan misalnya, atau meminjamkan, minimal meminjamkan misalnya, membantu orang yang membutuhkan misalnya. Maka itu adalah bentuk syukur harta kita. Begitupun dengan ilmu yang kita miliki. Ilmu yang kita miliki, bentuk syukurnya adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu itu agar semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu. Usia kita mungkin belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun seterusnya. Semakin bertambah angkanya, maka semakin berkurang jatah usia.
Maka bentuk syukur usia itu adalah bagaimana kita semakin bertambah angka usianya, kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita syukuri usia itu, maka akan menjadi usia yang baru. Di surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum." Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan kenikmatan kepada kita. Ketika kita mensyukuri nikmat harta, mensyukuri nikmat ilmu, nikmat usia, nikmat rumah tangga dan sebagainya, maka Allah janji akan menambahkan kepada nikmat la azidanakum, kata Allah. Tetapi sebaliknya, ketika kita kupur nikmat, kita tidak pernah mensyukuri usia kita, kita tidak pernah mensyukuri harta benda kita tidak pernah mensyukuri ilmu kita yang Allah berikan kepada kita, yang milik Allah semuanya, maka la wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu kupur, maka sesungguhnya azabku, kata Allah, lasyadid, sungguh sangat keras. Hadirin rahimakumullah, maka orang yang bersyukur tidak akan pernah merasa kekurangan, karena fokusnya adalah pada apa yang telah Allah berikan, bukan kepada apa yang belum dia miliki. Ketika dia melihat apapun yang Allah berikan kepadanya, baik banyak ataupun sedikit, maka dia memandang itu adalah sebuah nikmat dari Allah. Dan apapun yang belum dia miliki, maka dia tidak akan pernah mengeluh, karena dia fokus kepada apa yang telah Allah berikan kepada. Kemudian kedua adalah orang dikatakan menjadi orang yang menakjubkan adalah sikap sabar. Hidup ini tidak selamanya mulus, hidup ini tidak selamanya tenang. Kadang kita diuji dengan kekurangan harta, kadang kita diuji dengan masalah, kadang diuji dengan penyakit dan sebagainya dan sebagainya. Maka sikap kita adalah bagaimana kita sabar dalam menghadapi apapun yang Allah timpakan kepada kita. Dan yang namanya sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan diri tidak mengeluh, tidak putus asa, dan tidak berburuk sangka kepada Allah. Ketika kita mendapatkan musibah apapun itu, maka sikap kita adalah sabar, karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah ayat 155-156, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyirus sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada para yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang apabila dia mendapat musibah, mereka berkata, sungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Maka orang yang bersabar adalah ketika dia mendapatkan musibah dari Allah, maka dia kembalikan semuanya kepada Allah, karena itu adalah ketentuan dari Allah. Dan kabar gembira bagi orang-orang sabar, sebagaimana surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas, bighairi hisab, tanpa batas. Kehilangan anggota keluarga misalnya,
kehilangan harta, kehilangan pangkat jabatan, PHK, gagal bisnis dan sebagainya. Itu semua adalah kesedihan, itu semua adalah kemalangan. Tapi tatkala kita bisa menyikapi dengan benar, maka itu adalah menjadi pahala yang tanpa batas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, di dalam sabar ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Allah memerintahkan kepada kita untuk mengabdi kepada-Nya, untuk beribadah kepada-Nya. Allah menyuruh kita salat, menyuruh kita saum, menyuruh kita zakat dan sebagainya, berbakti kepada orang tua, menolong yang susah dan sebagainya. Maka kita ketika melaksanakan ibadah-ibadah itu perlu kesabaran. Siapa bilang salat tidak perlu kesabaran? Siapa bilang bangun subuh tidak perlu kesabaran? Siapa bilang saum tidak perlu kesabaran? Semua perlu kesabaran. Siapa bilang berbakti kepada orang tua tidak perlu kesabaran? Semua perlu kesabaran. Itulah kesabaran dalam ketaatan kepada Allah SWT. Karena kalau tidak sabar dalam ketaatan, maka kita tidak akan istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Di surat Maryam ayat 65, Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati. Rabb yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah, bersabarlah dalam beribadah kepada-Nya. Beribadah kepada Allah perlu kesabaran. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat dan larangan Allah. Sabar di sini artinya adalah menahan diri, mengendalikan hawa nafsu dan membentengi diri kita agar tidak terjerumus ke dalam dosa, meskipun kita bisa melakukannya dan ada di depan mata kita. Sabar untuk tidak korupsi, sabar untuk tidak menerima suap atau riba dan sebagainya, sabar dalam menjaga pandangan, sabar untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Itu adalah diperlukan kesabaran yang luar biasa. Dikatakan oleh Fudail bin Iyad, seorang ulama, tidak ada kesabaran yang lebih utama daripada sabar menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah. Godaan begitu terpampang banyaknya di medsos dan sebagainya, maka diperlukan kesabaran agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian dan takdir dari Allah. Inilah yang banyak dipahami oleh orang banyak, bahwa sabar ketika sakit, sabar ketika saudara ada atau orang tua ataupun anak ada yang meninggal dan sebagainya, sabar ketika kehilangan pangkat dan jabatan, sabar ketika kehilangan harta dan sebagainya, maka itulah sabar dalam menghadapi ujian, menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga macam sabar ini adalah saling melengkapi. Orang yang beriman membutuhkan sabar dalam ketaatan untuk istiqomah, membutuhkan sabar dari maksiat agar imannya bersih dari dosa, dan membutuhkan sabar atas musibah agar jiwanya tenang dan meraih pahala tanpa batas nanti di akhirat. Inilah mengapa orang-orang beriman yang punya sifat sabar dan syukur menjadi pribadi yang menakjubkan, karena mereka akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, orang yang beriman yang menakjubkan, mereka tidak akan menjadi sombong dan kufur saat kaya atau bahagia.
dan mereka tidak akan menjadi putus asa dan menyalahkan takdir di saat miskin atau berduka. Maka bagi orang beriman, apapun yang terjadi kepada dirinya, baik itu musibah atau nikmat, maka itu adalah menjadi ladang pahala yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, hidup ini tidak panjang, hidup ini singkat, dan ini adalah hanya sempat persinggahan. Di sini dunia bukan tempat kenikmatan yang abadi. Di dunia pun bukan tempat kesengsaraan yang abadi. Semuanya fana, semuanya sementara, semuanya relatif. Maka apabila ingin mendapatkan kesenangan yang abadi, maka tepatnya adalah nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan syukur, kekuatan sabar, agar kita menjadi pribadi mukmin yang menakjubkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.